Iya, ini adalah bagian kedua, part kedua, membicarakan tentang soal kebangkitan. Kenapa menjadi penting? Mak, makasih Mak, ketemu lagi. Kenapa menjadi penting? Supaya kita hidup dengan kesadaran penuh dan memahami ayat-ayat yang memang udah ada nih di Quran. Tadi ya waktu sambil nunggu Mama Ayah nih ya, sambil nunggu Mama Ayah. Aku mau ngelihat foto ini. Tunggu. Bapak Gilang muda banget. Ada lagi foto bayi, anak-anak bayi. Itu Mama Ayah. Mama Ayah, Mama Ayah, Mama. Love. Mama Ayah. Mama Ayah. Mama Ayah. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Saya bukan jelangkung, Nas. Kamu pernah nggak main jelangkung? Sama sekali nggak pernah. Aku juga nggak pernah. Dan Tapi ngeliat teman waktu main. SD main-main kayak begitu pakai jangka. Walah. SD-nya kan SD depan rumah, SD Tebet Timur pagi 1. Jadi kalau misalnya mereka santai-santai kan ada 2 jam istirahat, jam 9 pagi sama jam 11 siang. Jam 12 kan kita semua pulang kalau di era tahun 70-an. Begitu. Anak-anak baby boomers itu emang nggak ada otaknya ya? Nggak punya permainan selain main jalangkung di jam istirahat sekolah? Apa kek? Gua mah generasi X mainnya kasti, damdam. Oh, ada. Itu mainnya generasinya jelangkung. Udah gila kali main jelangkung. Tapi ya ada versinya, ada yang kayak kok kenapa jadi marah sama gua, marah sama teman-teman gua. Oh iya bener. Iya bener. Kan gua teman-temannya Mama Ayah masih hidup apa udah jadi jelangkung? Nah, jangan-jangan dia udah berubah tuh dimensi. Main begal, generasinya masih main kasti, upacara, iya. Bagian kena bola gebok, nah gitu kan. Iya, main kasti. Ayo Beb, lanjut Beb. Seru. Jadi surat tadi kan pengembalian 1 kali tiupan. Ternyata juga di sini 757 penjelasan berbangkitnya adalah dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaiki dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan sesungguhnya di ICU yang Mas nanya. Rasanya antara diterima nggak ya kegelisahanku gitu. Nah ini degup-degup ini sebetulnya. Tetapi dalam surat di Al-A'raf ini yang mau di-highlight adalah terkait dengan sesungguhnya kamu ini adalah sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Nah, balik lagi. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Ya. Itu kan istilahnya menutupi malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Ini seperti mati sama hidup. Istilah-istilahnya. Dia kan selalu membuat sinonim. Betul. Dan sama alam. Iya. Dan sama seperti reinkarnasi. Iya. Sekali lagi ya, ini sebetulnya bukan di ruang terbuka harusnya diskusi yang bagian ini. Bahaya. Ya, tapi ya harus disebutkan karena ini nggak bisa disembunyikan. Mau cocok atau tidak cocok, ya tapi ini yang ada di Al-Quran sendiri. Tapi istilah itu dipakai untuk beberapa agama. Tapi apapun itu. Iya. Dia menutup malam kepada siang yang mengikuti dengan cepat dan diciptakan pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah haknya Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Halo Tari, Gramedia Depok. Oh, makasih loh bukunya. Lagi dibaca-baca. Iya. Mama Ayah, karena kita nggak pernah tahu
ketika ada jiwa yang dimasukkan ke bayi gitu ya, ini kaset bekas apa kaset baru gitu loh, Mama. Atau botol kemasan plastik, kita buang airnya, udah minum, terus botolnya isi ulang. Isi ulang. Itu sama aja. Jadi kalau kita lagi apa ya, mengandung, doanya adalah, ya Allah, ya Tuhanku, berikan anak keturunanku adalah jiwa-jiwa yang bagus. Jiwa yang bagus, bukan minta laki, minta perempuan. Sayang, hati-hati lo ya kalau kepengenan banget. Soalnya kalau kepengenan banget ya, kepengen banget. Allah udah bilang don't gitu misalnya ya. Tapi kita kan suka maksa ya. Kita kalau berdoa kan Suka maksa. nggak gini, terserah Allah deh, nggak. Kita suka pakai juklak. Ina, inu. Mungkin ada benernya ya kalau pakai juklak itu, jadi spesifik, doanya spesifik gitu loh. Mungkin ada benernya. Tapi ada bahayanya, ada jebakan Batman ya. Karena kalau terlalu maksa, Allah ngasih, tapi komplit ya, sepaket dengan cobaannya. Dikasih, mau anak laki pokoknya, karena anaknya perempuan semua sebelumnya. Terus dikasih, tapi dipakai paket plus Down syndrome, plus punya kelainan otak, plus kelainan anggota tubuh, kayak gitu-gitu. Atau kelakuannya. Luar biasa. Betul-betul tidak membuat nyaman di petiduran ayah dan ibunya. Betul. Gelisah. Jadi, penjelasannya tadi tentang kebangkitan, mau masuk lewat rahim, mau dia bangun menjadi orang lain, dia tidur kayaknya baik-baik aja, ketika bangun besokannya, diajak ngomong udah bukan pribadi yang biasa kita kenal. Mungkin kan itu Mama Ayah? Sangat. Dan itu sering terjadi. Mendadak linglung, tapi hidup. Itu malaikat siapa yang kerja? 77. Surat 77 ayat 1 sampai sekian tuh yang panjang. Itu malaikat-malaikat yang bekerja di setiap inti sel, setiap darah kita. Allah. Mama Ayah suka nggak suatu hari Mama Ayah nggak kenal sama dirinya? Oh iya. Sekali lagi nih bahaya nih, ngomong begini nih bahaya nih. Pernah. Atau bukan tidak kenal sama dirinya, mungkin akan lebih bagus bahasa gini, saya menghidupkan sesuatu yang ada di sisi elemen hidupku yang tidak biasa kulakukan. Tapi nggak lama itu. Nggak lama. Nggak selamanya. Habis itu hilang. Habis itu balik lagi. Tapi itu manusia, normal. Dia keluar masuk, tapi back to the track. Kembali ke tracknya kayak barisan semut yang biasa kita ceritakan. Jadi kalau misalnya cerita kebangkitan, seperti Quantum Leap, film yang ada di RCTI, dulu banget, yang bisa switch, udah selesai tugasnya, switch jadi apa? Tugasnya switch jadi profesi macam-macam. Bisa jadi laki, jadi perempuan, kulitnya warna atau Asia atau bule, Caucasian apa. Jadi orang yang bangsa yang lebih maju, mereka memandang siklus ini sesuatu yang bisa dipelajari. Tidak dikaitkan dengan agama. Tetapi betul mereka memperhatikan gejala-gejala alam, apakah sama dengan gejala manusia. Dan oleh karena itu, yang kita cari hari ini adalah kebangkitan yang membuat kita bisa tenang, ketemu dengan diri kita sendiri, kemudian kita membuat sebuah jalur hubungan kita kepada Sang Pencipta melalui jaluran khusus kesadaran. Ketika kita menjumpai Allah pada waktunya, seperti satu kali tiupan,
tiupan pertama diikuti tiupan kedua. Seperti satu kedipan mata. Ketika itu kita dapat, sekali lagi, ketika itu kita dapat, kita akan mendapatkan rezeki tanpa hisab. Ada surat 3 ayat 27. Allah. Nas harus baca. Surat 3 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rejeki siapa yang engkau hendaki tanpa hisab. Bagaimana? Pertanyaannya, logikanya. Buat Nas dan teman-teman. Orang yang sudah mati tapi masih bisa menikmati rezeki tanpa hisab. Ini ayat ini nih. Ya. Itu kan diamnya lama nih. Bagaimana orang yang sudah mati tapi Allah menjanjikan kamu bisa menikmati rezeki tanpa hisab. Artinya apa? Kemungkinan penciptaan kedua yang tadi kita sudah bahas sebelumnya terkait dengan kebangkitan. Kalau yang pertama tadi Nas menceritakan bagaimana fenomena alam, penciptaan pertama dari tanah, bla 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 bla. Jadi orang yang mati harus hidup serupa tapi tak sama. Dan apakah itu alam barzah, Mama Aya? Nggak tahu. Oke. Karena emang juga cuma sedikit dibukanya ya di Quran soal itu. Nggak tahu. Ya, kematian. Tetapi logikanya adalah bagaimana orang mati bisa menikmati rezeki tanpa hisab. Aduh Allah, ayo dong pinterin dong. Katanya dekat gitu kan. Terus akhirnya dikasih analoginya adalah ya orang mati harus hidup dulu. Penciptaan kedua, tiupan pertama kan diikutin tiupan kedua. Seperti satu kedipan mata. Wujudnya apa? Serupa. Kan ada ayatnya tadi sudah disebutkan. Tapi tak sama dengan yang sekarang. Tapi jiwanya yang serupa. Tetapi casingnya udah bukan ini. Ini ada batas waktunya. Soraya yang Mas kenal seperti ini. Jadi ya, chipnya yang hidup. Menarik nih. Soulnya yang hidup. Menarik nih. Dan yang lebih menarik lagi, Nas. Dia bisa milih, Nas. Surat 2 ayat 25. makin keblinger. Jadi bayangin. Dikit bener lah. Ini gue bisa gila lo belajar kayak beginian. Enggak, gue gak gila. Buktinya gue selesai urusan sekolah. Masih normal. Cuman waktu pertama kali gue kan kebentur sendiri. Ini gimana sih maksudnya? Iya. Surat 2 ayat 25. Nas harus baca nih. Supaya Nas bisa ketawa aja. 2:25 yang ya? Ya. Jadi surga kita bisa kita pilih. Ini kan yang jarang dikupas atau didiskusikan. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang balasan terhadap orang-orang yang beriman. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir, sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki, buah-buahan, dan surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Maksud nggak? Nyambung nggak? Jadi kita ketemu lagi sama pasangan kita ya. Dan kita kayaknya memang... Tapi ini kan buat orang yang beriman ya Mama Aya, bukan yang kafir. Iya. Ya, bahkan beriman aja
Kalau kafir kan landasan yang paling mentah lah, orang yang menantang. Ini aja beriman. Orang beriman kan belum tentu dia menjadi takwa. Iya. Beriman itu landasan awal. Itu aja dikasih loh. Iya. Dan menariknya di sini yang bikin ayah ketawa, sampaikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Dengan kita berbuat baik aja, sebetulnya itu pintu ini udah dikasih. Iya, betul. Disediakan surga-surga. Artinya banyak sungai yang mengalir. Katakanlah di bumi, karena kan hidup matinya di bumi. Surat 7 ayat 25. Iya. Setiap mereka diberikan rezeki buah-buahan. Artinya kan buah-buahan ini kan seperti mahabbah. Iya. Bukan buah. Bukan buah secara fisik. Iya. Ini kan istilah buah-buah dalam surga-surga itu. Dan mereka mengatakan, ini yang menarik yang bikin ayah ketawa. Inilah yang pernah diberikan kepada kami dulu. Seandainya, berandai-andai nih ya, misalnya Soraya hobi makan mangga. Mangga arum manis, Indramayu. Kemudian waktunya tiba, Soraya mati tubuhnya. Habis. Waktunya selesai. Kemudian Soraya masih bisa menikmati buah-buahan itu yang pernah dia rasakan sebelumnya. Iya. Artinya yang hidup apanya Soraya? Yang tercatat di Lauh Mahfudz. Jiwanya. Karena jiwanya punya nomor. Iya. Dia mencatat segala sesuatu. Karena kita ini kan medan listrik. Iya. Jangan dipikir manusia tidak medan listrik. Kalau kita dibuka kepalanya, ini isinya listrik semua. Semakin kita dekat dengan ilahi, dengan kesadaran penuh, itu listrik kita penuh, Nas. Iya. Oleh karena itu orang yang sakit secara kejiwaan, listrik di kepalanya itu tidak menjadi sirkuit yang penuh listrik. Iya, betul. Atau skizo, atau mereka menjadi panik, atau istilah dengan penyakit-penyakit kejiwaan. Itu sangat terkait dengan listrik yang ada di kepalanya. Penyakit yang tidak kelihatan, tetapi cara pandangnya yang salah. Itu kita hati-hati. Karena itu penyakit yang tidak nampak. Kalau misalnya cacat fisik bisa kelihatan. Tapi itu cacat berpikir. Ketika medan sirkuit listrik itu tidak bekerja optimal. Biasanya kalau yang bagus itu kan kalau misalnya dilihat melalui alat, itu kan listriknya begitu di kepala kita. Api, kayak api listrik. Dan kalau kita melihat bahwa ketika Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dikatakan di surat 95 ayat 4, kenapa Allah menceritakan rahim yang kurang sempurna dan bertambah? Dia juga bisa menciptakan manusia perempuan yang mandul. Ada nih di sini. Surat 42 ayat 4950. Mandul itu sudah ketetapan. Iya. Jadi kalau misalnya rahim adalah dapur pembuatan manusia, atau istilahnya kalau dikaitkan dengan perumpamaan pertama ini seperti hujan, Iya. kejadian yang ada di rahim, itu menarik, bisa dibahas. Surat 3134 atau 1140. Tetapi yang menarik adalah surat ayat yang suka pakai tuh kalau ada yang meninggal. Digenapkan rezekinya. 1933, kesejahteraan lahir, pada mati, saat dilahirkan dan di hari kebangkitan. Iya. Lahir, mati, dan ketika dia dibangkitkan. Artinya apa? Untuk mengatakan bahwa kesejahteraan itu menjadi satu linear. Artinya kualitas kita lahir, ketika kita mati kondisinya sejahtera, dan dibangkitkan lagi sejahtera. Jangan sampai kita lahir sejahtera, mati nyungsrep, bangkitnya
nyungsrep. Iya, betul. Logikanya begitu. Wow, luar biasa sih. Karena Allah mengembalikan pada kejadiannya. Surat Yasin ayat 68. Konsepsi pertemuan sel telur dan sperma. Walaupun manusia diciptakan dalam beberapa tingkat kejadian. Ini menarik dan panjang dan dalam, tidak bisa ditelan mentah-mentah. Ya. Tapi silahkan untuk mencari apa yang ada di Al-Quran sebetulnya dikaitkan dengan banyak ayat, tapi mengaitkannya itu yang harus sering baca terjemahannya. Surat 71, An-Nur. Nuh, surat Nuh. Ayat 14 dikatakan, padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian. Jadi kalau kejadian manusia dan cikal bakalnya tingkat kejadian ada yang bayi aja kali gitu ya Nas ya? Iya. Atau sampai anak-anak saja, sampai remaja saja, Iya. sampai dewasa saja, sampai tua, kemudian dia mati yang sesungguh-sungguhnya, atau sempurna dan tidak sempurna. 7 kejadian, ada 7 tahapan. Jadi, kematian itu datang dalam 7 tingkat kejadian. Jangan sampai kita terlena menganggap bahwa umur kita cukup panjang. Iya, betul. Itu tuh. Jebakan banget itu. Jebakan. Dan itu tipis jebakannya. Dan hebat gitu ya, setan yang ada di logika kita. Kan dia mainnya di logika. Iya. Kalau setannya kelas-kelas ecret-ecret mungkin masih di tangan kaki, nyolong-nyolong, ngerampok-ngerampok gitu. Tetapi kalau sudah tingkat tinggi, setan itu bentuknya mengajak kita dalam bentuk kebaikan. Iya. Terus ditiup-tiup. Itu orang ya, kalau bukan lu yang mungut dia dari tong sampah, gak jadi apa-apa. Terus timbul deh, gua sombong. Udah gua angus. Amsyong, hidup gua rusak langsung. Tipis tuh, mainnya tipis. Dihembusinnya tipis-tipis tuh. Tapi atau kita berbuat apa? Aku jadi ingat Mama Ayah. Syekh Hisam yang udah meninggal, yang jenggotan, yang sufism. Dia bilang begini. Pesannya adalah begini kan, Nas. Lu jangan, intinya gitu kalau di Indonesiain ya, tapi dia pakai bahasa Inggris. Lu jangan bangga ya sama kepintaran lu ya. Sekarang kalau mau adu-adu pinter, itu jin tuh lebih pinter dari lu. Orang umurnya aja lebih tua dari manusia. Jadi jangan kau bangga dengan kepintaran di otakmu itu. Jangan kau bangga. Katanya gitu. Gue ketawa deh gitu. Ya, jangan kau bangga. Karena kalau mau adu-adu pinter, itu jin lebih pinter dari kamu. Orang umurnya lebih tua dari kamu. Jadi, kalau kita baca Yasin, ayat kursi, kalau misalnya takut sesuatu, nggak usah baca. Mereka jauh lebih hafal dari manusia. Masih ingat kejadiannya? Masih. Gak apa-apa deh gue ceritain. Kan kita punya waktu ya, karena ini part 2. Jadi kan dia ngomong soal kebangkitan. Ini bisa dikaitin dengan soal rapalan ayat. Jadi, aku pernah membaca sebuah hadis yang sangat bagus. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pakai rapalan untuk ngusir jin. Tahu nggak pakai apa? Pakai bakiak. Tapi karena apa? Karena yakin. Jadi itu kan media. Lesson learn in life-nya apa? Itu media. Ini kan masalah lu yakin atau enggak. Nah,
panjang jadi pendek. Dulu rumah kami waktu kami belum menikah, kami tuh anak Tebet, ada rumah Tebet gitu ya. Rumah Tebet itu besar lah gitu loh. Rumah Tebet itu besar. Saking besarnya, di belakang ada bangunan khusus buat gudang. Bayangin, bangunannya tuh kayak rumah-rumah khusus buat gudang. Itu tuh kayak sekolah jin tuh ada di situ tuh. Segala. Karena namanya juga gudang, ya kan? Kan gak dipel, gak diapain, namanya juga gudang. Segala macam peralatannya si mama papa seamprok di situ gitu loh. Gue rasa tuh sekolahnya jin dan tempat bersalin, beranak pinak tuh di situ. Nah, kemudian aku taruh Quran di sana. Terus ada orang yang bisa berkomunikasi dengan dimensi itu, terus ditanya, Mama ya masih ingat kan namanya yang ngomong sama aku siapa? Lupa. Om Sambudi. Oh, oke. Syahnas naruh Al-Quran di belakang. Kok tahu Om? Iya, itu kata yang di belakang. Suruh bawa aja Al-Qurannya kembali. Dia udah hafal. Kurang ajar ya namanya si jin. Om Sambudi. Om Sambudi, karena Om Sambudi kan bisa communicate with them, gitu loh. Nah itu, jadi Mama Ayah tuh betul tuh yang Mama Ayah omongin. Lanjut Mama Ayah. Jadi di surat 23 itu Al-Mu'minun ayat 12 dikatakan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Masih ingat aurat yang kemarin kita bahas? Iya Mama Ayah. Ini maksudnya aurat. Ketika dia bungkus dengan daging. Kalau dibungkus dengan daging, kan daging harus ditutup pakai kulit. Semua kita beli daging sapi kan pasti tertutup dengan kulit daging. Jadi, kalau misalnya Allah mengatakan, dan kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka sucilah Allah penciptaan paling baik. Allahu Akbar. Allah. Makhluk yang berbentuk lain, kalau tadi menjadi manusia 7 tingkat, dia ngasih tahu lagi berbentuk lain. Yang tadi kita ngomong, apakah menjadi batu besi 1779, coba Denas. Ada menjadi apa? Babi, ada yang begitu. Ya, tuh kan. Ya, tunggu. Keluar, sini. Enggak. Ayo, Bri. Hari Minggu. Begitu. Kim lagi mau nyari cewek. Enggak dong, kan Kim cewek. Oh, Kim lagi mau nyari cowok. Cari Namanya kucing. siapa sih si Kim? Kimberly. Kimberly. Kimi. Bisa kimchi. Apapun. Kalau orang Korea kan panggilnya ada kimchi boleh. Itu apa dia ditulisnya di pet di Indo di fatnya apa? Karena adopsi namanya Kim siapa gitu susah Nas, ada Kim Jerman. Jong Un. Kim Basinger. Jadi balik lagi Nas. Ini ayat jadi ya berbentuk lain. Mau tahu berbentuk lain apa? Baca lama-lama. Wah, begitu. 1779 Nas. Coba deh, bener nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Enggak, bukan. Ada tuh, nggak disiapin sih. Ya, nggak disiapin buat hari ini. Tetapi ada arahnya ke sana. Ya. Kalau kita mau meyakinkan apa yang
kita pikirkan, meyakinkan apa yang kita dengar barusan, bersatulah dengan Siratal Mustaqimu sendiri. Iya. Melalui tadi, kalau surat 55 ayat 33 tadi itu, Nas. Iya. Kita akan dibawa ke dalam satu pemahaman yang lebih dalam, seperti ditancapkan satu pengetahuan tanpa kita harus pernah mengalaminya. Jadi kalau ditanya, Soraya yakin nggak dengan reinkarnasi? 1000%. Tapi belum pernah mengalami. Terus kamu memang punya aliran. Loh, ini bukan masalah aliran. Ini apa yang dibahas di Al-Quran semuanya. Saya nggak punya aliran, justru karena saya Siratal Mustaqim, yakin karena Allah lebih dekat dari urat leher saya. Membangkitkan satu jiwa, menciptakan yang serupa, tapi juga dalam bentuk makhluk yang lain. Coba itu gimana? Jadi kepalanya tuh kalau ditanya, Quran itu kayak diagram putaran gitu loh, Nas. Betul. Kalau kita bikin diagram kan ada pecah-pecah keterangannya, tapi dia berputar terus, baliknya ke situ lagi, baliknya ke situ lagi. Jadi kuncinya apa untuk bisa lebih memahami kehidupannya sendiri? Jalankan kunci. Mumpung bulan puasa, niatnya dirubah. Kalau tadi hanya nawaitu soma khodian adai fardi syari ramadana, hadihi sanatilillahi ta'ala, diganti menjadi, ya Allah, saya memohon ampunan kepadamu. Menafkahkan harta di waktu lapang maupun sempit. Memaafkan kesalahan orang lain. Terus apa lagi tuh? Surat Agar maafkan oleh siapapun, dengan apapun, kapanpun. Ya, begitu. Itu lakukan setelah bulan Ramadan. Jadi isinya bukan cuma makan. Kalau kita cuma makan, kita diperbudak sama bulan Ramadannya sendiri. Kita nggak mendapatkan esensi yang kita maksud di sini. Mama, I love you so much ya Mama Ayah. Ya, gue demen banget tuh kalimat lu yang lu bilang begini sama gue. Jadi, kalau misalnya sesudah bulan Ramadan, semenjak Syawal sampai nanti ketemu Ramadan lagi, hanya di bulan Ramadan lu baik, 11 bulan lainnya kumat gitu ya, jadi dajjal lagi. Artinya yang lu sembah bukan Allah, yang disembah bulannya. Itu I love you so much. Bener tuh. Iya. Kalau misalnya aku pergi haji, aku pergi umrah, tanpa bermaksud untuk ngebangga-banggain gitu ya. Akan tetapi kalau gue baik di sana, pas gue pulang, gue kumat, artinya yang gue sembah tempatnya. Bukan Allah. Cakep. Itu tipis itu mainnya. Tipis. Tipis-tipis. Jin tingkat tinggi tuh. Dia bermain tingkat yang paling tinggi, tau nggak? Di pemikiran manusia. Karena itu senjata kita sebagai manusia. Seperti ayam sama jalu. Iya, betul. Cumi sama tinta. Nempel. Jadi, ingat itu. Rubahlah niat berpuasanya menjadi, ya Allah, saya meminta ampun dengan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Orang yang menafkahkan harta di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarah. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Udah nahan amarah aja turun naik. Tapi ya memang itu manusia, nggak bisa kita hilangkan. Yang bisa kita punya metode menahan. Dan yang paling sulit adalah menahan orang lain, memaafkan orang lain. Makanya di dalam ritual tahunan, ditutup dengan halal bihalal, mohon maaf lahir batin. Dan selalu dibuka tradisinya, kenapa? Ke kuburan. Selesai puasa, kembali lagi nyekar di kuburan. Ini tradisi dari mulai kita kecil sampai sekarang. Apa sih hubungannya? Iya. Padahal nggak penting-penting banget. Ngapain ke kuburan? Kenapa harus muncul tradisi itu?
Artinya, tradisi bisa mengingatkan manusia untuk ketika berpuasa, di ujungnya mengingat sebuah kematian yang akan menjadi kepastian kita semua. Masya Allah. Oleh karena itu, tradisi dibuka dengan datang ke kuburan, ritual yang mengingatkan itu, dan setelah selesai berpuasa, bulan Syawal tanggal 1, kita masuk ke ritual lagi, ke kuburan lagi. Lah, ini kok buka tutup puasa kok ya di kuburan? Pernah nggak bertanya begitu pada dirinya? Iya. Dan jawabanku adalah, oh, dia mencoba untuk mengingatkan tradisi itu kepada ritual agama. Ini kan ritual agama Islam, tetapi ritual puasa dikenal oleh agama-agama lain. Katolik pun Prapaskah sekarang lagi puasa, dan lebih lama, 40 hari. Ada yang sampai 24 jam, gue mah kelayangan 24 jam. Aduh, nggak kuat. Ada yang 24 jam nggak pakai minum. Iya. Itu tuh ya, kali gue 24 jam nggak makan, nggak minum, kayaknya tuh gue lihat semua putih. Nas, kenapa? Darah rendah gue. Nas. Nas. Kayak orang naik gunung hipoksia. Batu Iya. dibilang malaikat. Bisa begitu tuh. Bisa jadi. Itu yang batu kecil-kecil gue sangka bapau. Bisa jadi. Bisa. Karena hipoksia. Oksigennya kurang, halusinasi. Mama Ayah. Tuh kan, lu sih suka ngomong kayak begitu, suka kepancing-pancing otak gue. Apakah iya? Gimana bisa ngebedain betul-betul yang begini nih menyatu sama si hipoksia, kekurangan oksigen, sehingga kita halu melihat sesuatu yang sebetulnya tuh bukan itu. Paham nggak kalimatnya? Tahu. Tiba-tiba dia ngelihat langit. Malaikat lagi turun. Misalnya begitu, dia nggak gila loh, dia nggak gila ya. Halu. Tapi ya, tunggu. Tapi ada orang yang memang dikasih kebisaan, almarhum Pak Arif, Allah kasih kebisaan yang mungkin bisa melihat sesuatu. Atau orang-orang yang lain yang mungkin makomnya lebih baik dari kebanyakan orang pada umumnya, gitu loh. Wali-wali Allah, kayak gitu kan. Nah itu bagaimana bisa tahu? Apakah dari kebijakannya, tapi terkadang Nabi Allah Khidir juga kayaknya, wah dia kan itu guru yang teachable banget sebetulnya ya, kita kayaknya mesti teachable, kalau sama dia tuh mesti gampang diajarin, kalau enggak, disikat pasti sama orang ini, kita kan sama Nabi Allah Khidir. Nanti gimana ya? Gimana kita bisa tahu ini halu atau memang Allah kasih kebisaan? Mama Ayah. Ada yang kalau misalnya dia datang, pertamanya bisa lewat mimpi. Nabi-nabinya Allah itu dikasih petunjuk atau tanda atau proses perjalanan jiwanya ada lewat mimpi. Musa menyembelih Ismail lewat mimpi. Begitu ya. Pokoknya semua prosesnya lewat mimpi. Oleh karena itu banyak keluarlah buku-buku tafsir mimpi. Karena mimpi juga bisa jadi otaknya overloaded, kemudian apa yang dipikirkan waktu dalam gelombang kesadaran, itulah yang akan muncul percikan-percikan di dalam kita punya otak. Bisa itu. Jadi harus bisa. Tetapi menurut pengalamanku, ketika ini adalah bukan tunggangan halusinasi, ketika gelombang beta diturunkan menjadi alfa, ketika alfa itu mau masuk ke dalam gelombang delta, antara mau tidur nyenyak sama kita punya jiwa akan ditahan oleh Allah, dipegang oleh Allah, disitulah permainannya. Kalau pernah nonton film Sixth Sense, iya, ketika Bruce Willis
mau ketemu dengan istrinya yang sudah almarhum, Iya. kemudian perantaranya mengatakan, kamu tidur. Nanti ada dimensi ketika kita sudah mulai tenang hormonnya, kemudian fase gelombang alfa menuju ke gelombang theta dan delta, di situ masuk istrinya. Dan dia bisa merasakan serasa-rasanya. Dia bisa merasakan sejelas-jelasnya, yang hanya dia sendiri yang bisa merasakan itu. Jadi sebetulnya Seperti kebangkitan tanpa kematian tuh bisa ada ya. setiap hari kan? Selain tidur maksudnya. Ya. Jadi proses tidur surat 39 ayat 42 adalah proses pembuktian kebangkitan atau proses kematian yang kebangkitan yang samar ya Nas. Itu coba nonton Sixth Sense. Itu cantik sekali dia menjelaskan. Jadi ketika dia mau rindu, akhirnya kan dia kan seorang pengacara terkenal nih. Iya, Tapi iya. dia merasa kecolongan ketika istrinya dibunuh di rumahnya sendiri. Iya, iya. Nah, di situ permainan gelombang pemikiran. Jadi memang pikiran manusia itu tempat keluar masuknya Allah si Tuhan, tempat masuknya jin, tempat masuknya setan. Iya, iya. Jadi kalau misalnya memang kita mendapatkan pengalaman spiritual, entah bentuknya apa, itu biasanya sendiri, tidak dalam bentuk berjamaah. Kalau berjamaah itu artinya kita sedang dihipnotis. Dan hipnotis itu bisa dipelajari, bisa dikendalikan, itu seperti ilmu gendam. Beda. Halu adalah orang yang kurang oksigen. Ini enggak, orang kurang oksigen ya somplak. Balik lagi tuh kata-kata Nas suka. Nas kan suka somplak, otaknya kurang seons, maksudnya gitu. Ya. Jadi hipoksia adalah otaknya kurang 1 ons. Nggak bisa menjadi dasar. Yang bisa menikmati rasa itu cuman kita sendiri. Nggak bisa tuh ngajak-ngajak orang, yuk Nas kita ketemu sama Tuhan, yuk. Gimana ceritanya? Orang degup jantung kita masing-masing punya kok. Jadi sudah dibuatkan nih khusus buat Nas nih, nanti difotoin. Iya, iya. Nanti kirim ya. Nanti aku kasih di story buat teman-teman yang nonton. Ya, di sini dibuatkan sedikit diagram terkait dengan kehidupan dan kebangkitan. Kalau di penciptaan pertama atau disebut sebagai al-halq awal, itu sebagai sebuah analogi alam. Penciptaan pertama, kemudian dia masuk ke dalam proses lahir dan hidup. Masih ingat ya? Dia taruh di dalam rahim. Rahimnya bisa sempurna dan tidak sempurna. Iya. Kemudian karena proses waktu, ada yang dimatikan, ada yang dipikunkan, ada yang diwafatkan. Itu proses kematian. Tetapi hebatnya di surat 39 ayat 42, dikasih kunci mengenai kebangkitan. Awalnya dari kunci itu yang harus dibuka teman-teman. Surat 39 ayat 42, bahwa tidur yang setiap hari manusia lakukan adalah belajar menghadapi kematian kecil. Setiap hari, jiwa diambil sementara oleh Allah, dipegang. Tetapi dalam proses latihan tiap hari, ada yang manusia bisa bablas berangkat selama-lamanya. Iya, betul. Ketika kematian kecil setiap hari, jiwa diambil sementara oleh Allah, dia memegang jiwa kita. Kemudian kalau memang waktunya tiba, kita masuk ke dalam sebuah proses kematian yang sebenar-benarnya, tetapi tiupan satu diiringi dengan tiupan kedua. Yang tadi. Yang tadi, masih ingat ya? Seperti kedipan mata. Kehidupan yang katanya 1 hari dari awal matahari terbit sampai matahari terbenam. Tapi ada yang dikatakan setengah hari, artinya matahari terbit sampai tegaknya matahari di atas kepala kita. Kalau foto jelek tuh, karena ada bayangan mata. Iya, itu saat-saat duha. Iya. Jadi,
penciptaan kedua atau kebangkitan Al-Ba'ats itu terjadi sangat cepat. Satu kali tiupan, surat 79 ayat 13-14. Ada satu teriakan, 79, 13, 14. Ada satu kedipan. Dan yang menjalankannya itu adalah 70 ayat 4. Malaikat-malaikat dan Jibril dikasih tahu di sini. Ini ada pelajaran matematika. Malaikat-malaikat dan Jibril menghadap Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Yang buat kita 1 hari. Saya nggak tahu ini keluar 50.000 tahun, hitungannya ini saya nggak bisa untuk membedahnya. Kalau 60 saya dapat. Tapi 50.000 tahun saya nggak dapat, dan saya nggak tertarik untuk 50.000 mau dibahas. Sehingga kalau dilihat sifat manusia, kita kunci di situ, sering membantah tentang kebangkitan, tentang reinkarnasi, tentang penjelmaan kembali. Kalau saya mau netral di bahasanya, nggak pakai bahasa agama, transformasi. Begitu kali. Jadi kalau main robot-robot tuh, anak-anak saya waktu kecil, transformer. Jadi dari manusia bisa jadi mobil, dia bisa jadi apa gitu kan, tinggal diputer-puter begitu. Karena manusia sering membantah tentang kebangkitan, Allah memberikan di surat 18 ayat 54. Nas boleh baca. Surat berapa Mama Aya? 18 ayat 54. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang akibat tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Dikuatkan kembali di surat Yasin ayat 77. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, air hina itu, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Jadi, apa yang kita bahas hari ini adalah bagaimana kita masing-masing mencari pemahaman itu berdasarkan apa yang ingin kita yakinkan sebelum kita menghadap Sang Ilahi. Ingat bahwa kematian tidak selalu datang di usia-usia yang sudah tua, mereka yang sakit, tapi dalam keadaan memang kita sehat, kalau memang waktu kita tiba dan kita nggak punya beban apa-apa, bisa dipanggil sambil tidur. Betul. Jadi mudah-mudahan hari ini pembahasan yang tidak biasa, artinya melewati waktu yang bisa sampai 2 kali, membuat kita memiliki satu diagram sendiri di dalam kehidupan dan kebangkitannya. Begitu, Nas. Silakan Nas ditutup. Buat semuanya, makasih sekali lagi sudah setia dan bertahan 1,5 jam, hampir 2 jam loh ini. Artinya sungguh luar biasa ya pembahasan kali ini. Memang membutuhkan, soal kebangkitan membutuhkan kita untuk menjadi semakin nggak takut buat pulang. Dan sekali lagi buat Anda, jangan melihat kami ya, siapa yang menyampaikan ini, tetapi coba dipahami apa isi dari kitab suci yang sesuai dengan kegelisahan Anda masing-masing. Jadi sekali lagi, kalau misalnya aku udah pakai cover sekarang Mama Aya. Oh. Isinya sama. Iya. Pakai cover. Soalnya dia takut rusak. Udah tua. Betul. Jadi kalau misalnya Anda mau ada pertanyaan yang berkaitan dengan metode bedahnya gitu ya, Mama Aya juga pasti akan ngasih, membantu lah insya Allah pasti cara-caranya, tetapi jalannya Anda yang mesti lakukan sendiri. Karena Mama Aya bukan dukun yang bisa ngejawab semua kegelisahan Anda. Terima kasih banyak dan selamat bertemu dengan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kai. Waalaikumsalam. Ada Kai yang pernah ngasih gelang.
Kai sambil ngeroncek. Sambil ngeroncek. Sampai ketemu lagi besok. Kok besok? Nanti kita ketemu. I Oh love iya, you. iya, iya. Kita ketemu buat teman-teman. Sampai jumpa besok. I love you. Love you.